Terakhir halaman 15, Ustaz. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Jadi di Ad-Darsu Ats-Tsalis sudah ya? Atau belum? Sudah, Ustaz. Yang kemarin juga belum. Kemarin terakhir sama Pak. Baik. Kemarin kita sudah bahas jumlah itu dibagi dua ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, di mana jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh isim disebut dengan mubtada. Adapun khobar yang menyempurnakan makna mubtada. Kemudian hukum asal dari mubtada itu ma'rifah, hukum asal dari khobar itu nakirah. Yang ma'rifah ialah isim yang ada alif lamnya ya. Kurang lebih gampangnya kita bilang alif lam, contohnya al-qalamu maksurun, ini sebagai khobar. Al-qalamu maksurun jumlah ismiyah yang diawali oleh isim ialah al-qalam, maksurunnya adalah sebagai khobar. Baik. Kemudian kita masuk ke at-tamrin ats-tsalis ya. Sebagai murojaah sedikit seperti itu. Kemudian kita masuk ke at-tamrin ats-tsalis. Imla'il farad. Tulislah atau isilah al-farad titik-titik fi ma yali di bawah ini biwad'il kalimatil munasibah dengan mengisi kata yang sesuai minal kalimatit taliyah dari kata-kata berikut ini: jamilun, wasihun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Kita lihat yang pertama ada hajarun ya. Baik, sekarang kepada Ummu Sali Asdini hadirah. Oh, afwan. Ini berarti Ustazah Siti Maryam ya? Hadirah Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ustazah diisi dari nomor pertama. Latihan 3 ya Ustaz ya? Iya. Nah, Ustaz. Al-hajaru thaqilun. Aywa, al-hajaru thaqilun. Tamam. Al-babu maftuhun. Maftuhun. Tamam. Al-qamaru jamilun. Al-waraqu khafifun. Khafifun. Al-mundilu Al-mindil. Oh, al-mindil. Nah, Ustaz. Al-mindilu wasihun. Al-banu harun. Al-labanu. Oh, nah, Ustaz gula. Al-laban susu. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Ayo. Baik. Kita
sedikit murojaah. Yang terakhir al-labanu harun ya. Al-labanu harun. Jumlah apakah ini? Jumlah ismiyah, Ustaz. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim, Ustaz, di depannya. Kalau jumlah ismiyah harus terdiri dari? Jumlah ismiyah terdiri dari Harus terdiri dari apa? mubtada dan khobar, Ustaz. Taib, manakah mubtada, manakah khobarnya? Mubtadanya al-banu, Ustaz. Aywa, al-labanu. Taib. Al-labanu. Hukum asal dari mubtada nakirah atau ma'rifah? Hukum asal dari mubtada itu ma'rifah, Ustaz. Taib. Ciri ma'rifah di sini dengan apa? Dengan alif lam, Ustaz, di depannya. Masya Allah. Jumlah itu terbagi menjadi berapa? Jumlah itu terbagi menjadi 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah kata kerja yang berada di awal kalimat, kalimat yang diawali dengan fi'il dan isinya adalah fa'il dan fi'il. Fa'il itu pelaku dan fi'il itu pekerjaannya, Ustaz. Sedangkan jumlah ismiyah itu adalah kata benda yang berada di awal kalimat atau isim yang di awal jumlah yang ditandai dengan alif lam atau tidak bertanwin, Ustaz, cirinya. Iya, seperti itu ya, Masya Allah. Jadi jumlah ismiyah yang diawali oleh isim yang terdiri dari mubtada khobar. Dan mubtada itu hukum asalnya ma'rifah yang ada alif lamnya. Taib. Sekarang nomor 4. Imla'il farad fi mayali biwad'i kalimatin munasibatin. Nah, taib, silahkan isi kira-kira. Jadi isi titik-titik ini dengan kata yang sesuai. Nomor 1, silahkan. Nadhifun. Al-mindilu nadzifun. Aywa. Al-kursyiyun maksurun. Al-kursiyyu biduni tanwin ketika ada alif lamnya. Oh, benar, Ustaz. Al-kursiyyu maksurun. Al-ma'u baridun. Aywa. Al-masjidu qaribun. Al-qamaru ba'idun. Aywa. Al-mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun. Aywa. Al-baitu kabirun. Ad-daftaru qadimun. Qadimun. Aywa. Al-kitabu jadidun. Aywa. Taib. Sekarang huruf dalam bahasa Arab dibagi menjadi berapa? Huruf dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2, Ustadz. Huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf ma'ani adalah kumpulan huruf yang ada maknanya, bukan isim atau fiil, yaitu contohnya huruf-huruf jar, Ustadz. Fi, min, ila, ala, itu contoh-contoh huruf al-ma'ani. Yang kedua, huruf al-mabani, itu huruf pembangun atau huruf ijaiyah, huruf-huruf yang membangun sebuah kata dalam bahasa Arab, Ustadz. Contohnya, rojulu yang isinya adalah dari huruf ro, jim, dan la. Taib. Masya Allah.
Kemudian kumpulan dari huruf disebut apa? Kumpulan dari huruf disebut al-kalimah, yang tersusun disebut kata terbagi menjadi 3, isim, fiil, dan huruf, Ustadz. Isim Apa itu itu isim? kata benda. Ya. Isim itu kata benda yang tidak ada kaitannya dengan waktu, Ustadz. Sedangkan fiil kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Contohnya zahaba, dakhola, terusnya huruf itu di sini termasuk ke huruf yang al-ma'ani, Ustadz. Baik. Kemudian apakah bedanya antara man dan ma? Man itu untuk isim isyarah yang isim istifham. Isim istifham, Ustadz. Man itu isim istifham yang untuk berakal atau yang bukan berakal? Siapakah man? Man itu untuk menunjuk isim istifham yang dekat, yang berakal, Ustadz. Seperti menunjuk seseorang. Lil akil. Man itu isim istifham, kata tanya ya. Lil akil, untuk yang berakal. Ya, Ustadz. Sedangkan ma itu sesuatu benda yang ligoiril akil, Ustadz. Aywa, isim istifham lighairil akil. Masya Allah. Taib, sekarang al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, silahkan baca dan artikan. Taib, Ustaz. Al-kalimatu al-jadidatu, kata-kata yang baru. Al-qamaru, bulan. Jadidun. Nah, Ustaz. Jadidun, baru. Qadimun, usang atau lama. Wasihun, kotor. Wasihun, kotor. Nazifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Sogirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, rusak atau patah. Saqilun, berat. Khofifun apa ya, Ustaz? Diddu thaqilin, kebalikan dari thaqil. Oh, gemuk ya, Ustaz ya? Ringan ya, Ustaz? Ringan, betul. Ustaz. Khofifun, ringan. Jamilun, indah atau bagus. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Ayo, baik. 4 kata terakhir, silahkan baca juga ini. Nah, Ustaz. Najmun, an-najmu. Rojulun, ar-rojulu. Diku, ad-dikun. Dikun, ad-diku. Talibun, at-talibu. Iya, Masya Allah. Syukran jazilan Ustazah. Barakallahu fiik. Barakallah, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Taib, di ad-darsu ats-tsalits ini ya, sudah kita pelajari bahwa nakirah ma'rifah ya. Kalau ma'rifah itu yang ada alif lamnya, kalau nakirah itu yang tidak ada alif lamnya.
Kemudian antara nakirah atau yang ada alif lamnya dengan tanwin itu tidak boleh bersama ya. Contohnya najmun, ini ketika tidak ada alif lamnya harus kita tanwinkan. Kalau ada alif lamnya kita nggak boleh bilang tanwin, tetapi an-najmu tanpa tanwin. An-najmu ini ma'rifah, najmun ini nakirah. Seperti itu. Taib. Kita lanjutkan. Ba'idun dan seterusnya ya. Taib. Sekarang kepada Ummu Afkar. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Silahkan baca nomor 1 An-Najmu Ba'idun sampai nomor 11. Baik, Ustaz. An-Najmu Ba'idun. Dan Bintang itu jauh. ya, betul. As-sukaru hulwun. Gula itu manis. Ad-diku jamilun. Ayam betina itu, ayam jantan itu bagus. Baik. Dari langsung Cantik, Ustaz. ke pinggir, Ustazah. Ya, Ustaz. Kedua, ke pinggir. Oh, iya. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki dewasa itu berdiri. As-sukaru hulwun. Gula itu manis. At-talibu maridun. Siswa itu sakit. Ad-diku jamilun. Ayam jantan itu bagus. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. Anak laki-laki itu miskin. At-tufahu ladzidun. Apel itu lezat. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Dokter itu tinggi dan Pak Guru itu pendek. Di situ al-mudarris atau al-marid? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Yang nomor 11, Ustaz. Oh iya. Oh, al-maridu qasirun. Iya, Perawat betul. ya, Ustaz? Al-marid. Orang sakit, yang orang sakit itu pendek. Iya, betul. Al-marid. Baik. Kita ambil nomor 10 ya. Kita ambil nomor 10. At-tuffahu ladzidun. Baik, jumlah apakah ini? Jumlah ismiyah, Ustaz. Baik. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena didahului oleh isim dan berupa mubtada dan khobar. Ya, terdiri dari mubtada khobar. Di sini manakah mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya tufahu, khobarnya lazizun. Aywa. Hukum asal dari mubtada? Ma'rifah. Taib, ciri ma'rifahnya dengan? Alif lam, Ustaz. Taib. Sekarang coba jelaskan tentang huruf al-kalimah dan al-jumlah. Huruf terbagi dua, yaitu al-ma'ani dan al-mabaniyah. Al-ma'ani itu huruf yang mempunyai makna seperti huruf jar, huruf athof. Huruf jar yaitu fi, ila, ala, kemudian huruf athof misalnya wa, au, am, dan lain-lain. Kemudian huruf ma'ani, huruf hijaiyah yang kita kenal, ada huruf hijaiyah yang merupakan huruf athof itu bukan jangan dimasukkan ke huruf mabani. Enggak, ma'ani tadi, Ustaz. Nanti ada beberapa huruf, yaitu huruf ma'ani ya. Nanti
Ya, silakan lanjutkan. Iya, tadi Ana menjelaskan baru huruf mabani baru mau. Oh iya. Yang kedua huruf mabani yaitu huruf hijaiyah yang biasanya dipakai untuk membangun suatu kata dalam bahasa Arab. Betul. Kemudian kumpulan dari kata kumpulan dari huruf itu disebut? Kumpulan dari huruf disebut dengan kalimah. Terbagi menjadi kalimat terbagi dari 3, yaitu huruf, isim, dan fa'il. Apa itu isim, apa itu fi'il dan Isim huruf? adalah biasa disebut dengan kata benda, yaitu kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian fi'il, kata yang biasa disebut dengan kata kerja, kata yang berkaitan dengan waktu. Fi'il sendiri ini terbagi dengan 3, yaitu fi'il madhi, mudhari, dan amr. Kemudian huruf nggak ada makna. Huruf yang ada maknanya ya, jadi pembagian dari kalimat. Kemudian kumpulan dari al-kalimah atau dari kata. Kumpulan dari kata disebut dengan kalam. Atau jumlah. Iya. Terbagi menjadi jumlah terbagi 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim yang terdiri dari mubtada khobar. Kemudian jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il, biasanya terdiri dari fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bi atau dzaraf. Masya Allah ya. Seperti itu jumlah fi'liyah itu yang terdiri dari fi'il dan fa'il, kadang-kadang juga fi'il, fa'il, dan maf'ul. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan. Di sini tamarin, latihan-latihan iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Nanti ya, ini nomor 1 bisa dikasih harokat ketika takdim atau menulis latihannya. Baik, silahkan dibaca dulu. Al-babu diterjem Ustaz. Boleh. Al-babu pintu, at-tajiru pedagang, an-najmu bintang, al-qamaru bulan, ad-diku ayam jantan, al-ma'u air, as-sariru ranjang, al-baitu rumah, al-masjidu masjid, ar-rajulu lelaki dewasa, as-sukaru gula, al-waraqu kertas. Betul. Al-waraqu kertas. Sekarang imla'il faragh fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah titik-titik di bawah ini dengan mengisi kata yang sesuai. Tafadhali. Ustaz. At-tajiru ghaniyun. Maridun diartikan juga bagus, silakan. Pedagang itu kaya. Al-muhandisu maridun. Insinyur itu sakit. Ar-rajulu tawilun. Laki-laki dewasa itu tinggi. Susu apa ya? Al-labanu hulwun. Susu itu manis. Al-lahmun lazizun. Al-lahmu lazizun. Daging itu lezat. Al-waladu qasirun. Anak laki-laki itu kecil. Pendek ya? Pendek. Iya. Baik, kemudian apa itu hadza? Hadza adalah isim isyarah untuk menunjuk, yaitu kata tunjuk yang dipakai untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Dan untuk
mudzakkar. Kalau zalika Isim asyara atau kata tunjuk yang dipakai untuk menunjuk sesuatu yang jauh untuk muzakkar. Untuk muzakkar. Taib, kita isi lagi Ustazah. Di sini ikhtar tamrin ketiga, ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimah allati fil qa'imah al-alif. Pilihlah kata dari kolom ba yang sesuai dengan kata yang di kolom alif. Baik, Ustaz. Talibun At-talibu at-talibu maridun. Ad-dukanu maftuhun. Ma makna dukan? Ad-dukanu toko itu terbuka. Yang tadi at-talibu maridun, pelajar itu sakit. At-tufahu ladzizun. Apel itu lezat. Al-ma'u harun. Air itu panas. Al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Al-qalamu maksurun. Pena itu rusak. Taib. Sekarang terakhir al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Silahkan baca dan artikan. Hulwun manis, maridun sakit, dukanu toko, ad-dukanu ad-dukanu toko, ghaniyun kaya, tawilun tinggi, fakirun miskin, qasirun pendek atau kecil, tufahu apel. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz Ustazah ya, Masya Allah. Syukran jazilan. Barakallahu Jazakallahu khairan Ustaz. Fika barakallah. Tayyib, alhamdulillah ya. Ustazah. Ummahat, kita langsung masuk ke halaman selanjutnya. Jadi metodenya kita akan membahas beberapa kaidah, kita langsung tatbik atau kita aplikasikan ke dalam bentuk bacaan ya. Baik, sekarang al-hurufu al-qamariyah wal hurufu asy-syamsiyah. Kita mengenal huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf asy-syamsiyah. Ini sering kita bahas di kitab tajwid ya, di mana al-huruf al-qamariyah contohnya di sini al-alif, al-abu. Dengan kata lain alif lamnya itu terbaca ya. Adapun al-huruf asy-syamsiyah di sini contohnya at-tajiru. Lamnya di sini tidak terbaca. Taib, sekarang silahkan baca dan artikan kepada Sali ya. Hadirah. Ustazah Sali ya. Taib, mungkin kita langsung ke Ummu Kalista terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, afwan. Afwan Ustaz. Ana Sali tadi tidak terbuka mic-nya Ustaz, afwan. Oh itu. Baik, kita Ummu Kalista, kita ini dulu ya, Ustazah Sali dulu. Baik Ustazah. Silahkan Ustazah baca dan artikan dari al-huruf al-qamariyah. Ustaz. Afwan Ustaz, Ana nggak enak dipanggil Ustaz ya Ustaz. Ana masih tolibah Ustaz. Afwan. Silahkan. Al-hurufu al-qamariyatu. Alif, al-abu. Bapak, itu bapak. Ba, al-babu, itu pintu. Jim, al-jannatun. Al-jannatu. Tanwin dan alif lam tidak boleh bersama dalam satu kata. Ustaz. Al-jannatu.
itu surga. Ha al-himaru itu keledai. Al-khubzu itu nasi. Al-khubzu roti. Al-khubzu roti, afwan. Al-khubzu roti itu roti. Al-ainun itu ulangi al-ainu, afwan Ustaz. Ya. Ustaz apa? Al-ainu itu mata. Al-ghoda'u. Al-ghoda'u apa? Makan. Makan apa? Makan siang. Makan al-ghoda'u makan siang ya. Al-ghoda'u itu makan siang. Al-famu itu mulut. Al-qamaru itu Al-qamaru itu bulan. Al-kalbu itu anjing. Al-ma'u itu air. Al-waladu itu anak laki-laki. Al-hawa'u. Hawa'u itu apa, Ustaz? Udara. Udara. Al-hawa'u itu udara. Al-yadu itu yadu tangan. Tangan, betul. Tangan, tangan, Ustaz. Al-zub samsiahnya juga, Ustaz? Ya, betul. Silahkan samsiahnya juga. Ya. At-tajiru itu pedagang. As-saubu. Itu baju, saub. Baju ya, Ustaz? Baju, betul. Al-diku. Ad-diku, astagfirullahaladzim. Ad-diku. Lupa, Ustaz. Ayam jantan. Iya, astagfirullahaladzim. Ayam jantan. Ad-diku itu ayam jantan. Az-zahabu Gold. pergi. Kambing. Gold. Emas. Oh, gold ini astagfirullahaladzim. Az-zahab ya. Az-zahabu emas. Ar-rajulu itu pria atau lelaki dewasa. Az-zahzatu az-zahratu. Az-zahratu. Bunga. Lupa, bunga bunga, Masya Allah. Astagfirullah. As-samaku. 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 Ya, makanya nggak boleh panjang ya, Ustaz. As-samaku. Samaku kulit. As-samaku ikan. Salah ya. Ikan, Masya. As-samaku. As-samaku ikan. Asyamsu. Matahari. Matahari, ya. Matahari. As-sadru. Dada tak? Betul, dada. Dada. Ad-dhaifu. Miskin. Ad-dhaifu itu Tamu. Tamu, betul. Tamu Ya, ya, betul, tamu. tamu. Ya. At-talibu itu murid. Al-dhahru. Dhahru ini sering disebut, cuma lupa, Ustaz. Al-dhahru punggung. Punggung. Al-dhahru itu punggung. Al-lahmu itu daging. An-najmu itu bintang. Aywa. Baik. Afwan, banyak lupanya.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik. Sekarang tamarin terakhir. اقرأ الكلمة الآتية واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية. Jadi silahkan baca kata-kata di bawah ini dengan memperhatikan qamariyah dan syamsiyahnya. Silahkan. Nah, Ustaz. Dan diterjemahkan. Al-baitu itu pintu, itu rumah. Iya. Ad-diku tadi al-baitu alif lam qamariyah. Ad-diku alif lam syamsiyah. Ya, dibaca saja nggak apa-apa. Apa saja? Dibaca. Addiku apa tadi? Addiku ayam jantan. Ayam jantan, kan lupa ayam jantan. Addiku ayam jantan. Al-mudarrisu itu kepala sekolah. Mudarris pengajar. Mudarris afan. Al-mudarrisu itu pengajar. Al-babu itu pintu. Al-qolibu itu murid. As-sakaru itu kulit. As-sakaru itu gula. As-sukaru itu gula. Ad-daftaru itu buku daftar. Buku tulis. Ad-daftaru buku tulis. Al-akhu ya, Ustaz? Iya. Saudara laki-laki. Iya, saudara laki-laki. Ar-rasulu itu utusan atau nabi. Al-wajhu itu wajah. As-sadiqu itu As-sadiqu itu orang yang benar. Teman. Oh, sadiq astagfirullahaladzim. Iya, teman. Itu teman. As-sadiqu itu teman. As-sadiqu itu teman. Al-Qur'anu itu Al-Qur'an. As-sholatu sholat itu sholat ya, Tat? Iya, sholat betul. Al-Ka'batu Ka'bah ya, Tat? Iya, Ka'bah. Al-Ka'batu itu Ka'bah. Ar-Ra'su itu kepala. Kepala, betul. Al-isbahu Al-isba'u. Al-isba'u Jemari ya, jemari. Masya Allah, astagfirullah. As-sabunu As-sabunu apa? As-sabunu As-sabunu sabun. Sabun. Oh, ini dua ini apa dikira ini sambung, Ustaz. As-sabunu sabun. Az-zufru kuku. Az-zufru kuku itu kuku. Al-fajru pagi. Fajar ya. Fajar pagi. Al-zuhru tadi zuhru. Az-zuhur waktu zuhur. Zuhur waktu zuhur. Oh iya, astagfirullah, pagi. Iya. Kalau az-zuhru punggung. Kalau bi dhammah waktu zuhur, kalau dengan fathah az-zuhru punggung. Oh, astagfirullah. Ya, ini zuhur ya, Ustaz. Al-zuhuru itu zuhur. Kalau fajar ini bisa dibilang
Kalau itu subuh ya Ustaz. Sobaha itu Ustaz. Kalau sobaha? Sobah itu waktu subuh, pagi bisa ya. Pagi. Kalau fajar, waktu fajar. Nah, Ustaz. Al-asru, waktu asar. Al-maghribi, waktu maghrib. Nah, maghribu ya Ustaz. Kalau ada fathah di bawahnya Ustaz? Itu harokat ro-nya. Oh, tiba ana ada buku di buku ana ada harokat fathah kasrohnya Ustaz. Al-maghribi. Itu apa namanya? Kasrohnya mungkin terlalu jauh. Harusnya di ro. Iya, ada dua Ustaz. Ro-nya ada, ba-nya ada. Nah, itu berarti kesalahan tiba cetakan. Iya. Iya Ustaz ya. Apa namanya coret ya Ustaz? Al-isya'u waktu isya. Aywa. Baik, sekarang coba jelaskan al-huruf, al-kalimah dengan al-jumlah. Nah, Ustaz. Sambil buka catatan ya, Tat. Ya, nggak apa-apa, silahkan sambil murojaah kembali. Ya. Huruf partikel terkecil atau kata-kata, al-kalimah kumpulan dari kata-kata, al-jumlah atau al-kalam kumpulan. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari kata-kata apa, Ustaz? Aywa. Kumpulan dari kata-kata. Kemudian al-huruf dibagi menjadi berapa? Al-huruf terbagi menjadi dua. Al-mabani, huruf pembangun. Al-ma'ani, yang ada maknanya. Al-mabani, contohnya al-mabani, rojulu. Ya, mabani itu apa? Oh al-mabani itu pembangun huruf-huruf hijaiyah. Iya. Huruf-huruf hijaiyah yang 28 ya, Ustaz. Iya. Al-ma'ani yang ada maknanya. Jadi susunan dari huruf-huruf yang sudah mempunyai makna. Contohnya min, ala, an, fi, robba. Rubba dan seterusnya ya. Ya, rubba dan seterusnya, Ustaz. Apaan? Kalimah yaitu kata terbagi menjadi 3. Al-isim, al-isim kata benda. Kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Fa'il, yang kedua fa'il kata kerja berkaitan dengan waktu. Yang ketiga huruf, itu kata sambung berkaitan dengan ma'ani. Betul. Kemudian yang terakhir al-jumlah. Al-jumlah Ustadz Afan. Al-jumlah yaitu kalimah yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Baik, al-jumlah itu terbagi menjadi 2. Jumlah apa? Jumlah dibagi menjadi 2. Jumlah ismiyah dan jumlah jumlah ismiyah dan ini Ana catatan Ana itu kemarin Afwan ini Ana tidak hadir jadi Ana tadi mau nanya materi apa-apa. belum hadir. Ya. Kita sambil ulang ya. Jadi al-jumlah. Ya. Al-jumlah. Jumlah itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Iya, Ustaz. Kumpulan dari kata-kata misalkan rojulun, ar-rojulu solihun. Laki-laki itu solih dan sebagainya, banyak ya. Kumpulan dari kata-kata ini, ar-rojul kata, solihun juga kata. Jadi al-jumlah itu kumpulan dari kata-kata. Kemudian jumlah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-jumlah
al-ismiyah. Jumlah ismiyah maksudnya jumlah yang diawali isim, yang diawali isim. Ya, contohnya ar-rajulu sholihun. Laki-laki itu soleh. Ini adalah kumpulan dari kata ada ar-rajul dan solih ya. Dan diawali oleh ar-rajul. Ar-rajul itu isim, maka disebut jumlah ismiyah. Kemudian terdiri, jumlah ismiyah itu terdiri dari yang namanya mubtada'u dan khobar. Al-mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Isim di awal kalimat. Ya. Kalau khobar ialah yang menyempurnakan makna mubtada. Yang menyempurnakan makna mubtada biasanya yang terletak setelah mubtada itu sendiri ya. Ya. Jadi kalau isim ya berarti kalau mubtada itu berarti kalau kita di bahasa Indonesia itu subjek ya Tat? Bukan? Kalau subjek itu nanti ada fa'il namanya. Oh itu. Ya. Nah, Jadi ar-rajulu sholihun. Ar-rajulu di sini isim di awal kalimat maka disebut mubtada ya. Oh itu ya Ustaz. Nah Ustaz. Kemudian sholihun adalah khobarnya. Khobar itu kan berita. Ini kan sholihun itu adalah berita yang disandarkan kepada ar-rajul. Sholih yang disandarkan ke rajul. Kemudian yang kedua ialah al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il yang terdiri dari fi'lun dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'il itu ya kata kerja, fa'ilnya itu subjek. Subjek dari fi'il tersebut atau pelaku dari fi'il tersebut. Contohnya zahaba aliyun. Afwan Ustaz tadi internet anak ini Tat kurang bagus Tat, tidak terdengar Tat yang fi'liyah Ustaz, afwan. Baik, jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Ya, yang diawali oleh fi'il. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Fa'il itu adalah subjek atau pelaku. Contohnya di zahaba aliyun. Zahaba ini adalah fi'il, pergi kan ya. Fi'il berarti disebut fi'il. Kemudian aliyun, ali ini adalah subjek atau pelaku dari zahaba itu sendiri. Maka disebut fa'il. Nah, seperti itu. Ini pembahasan tentang jumlah. Baik. Dapat terbayang Ustazah Soal Ustaz, iya Ustaz apa yang kalimat yang diawali fi'il terdiri dari apa tadi Ustaz? Tadi enggak itu lagi jaringan anak Ustaz, afwan. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Baik. Bisa dijelaskan kembali silahkan. Maksud jelaskan kembali bisa diringkas kembali ya. Nah Ustaz. Silahkan. Ya. Kalimah yaitu kumpulan dari kata-kata atau al-jumlah. Al-jumlah kumpulan dari kata-kata terbagi dua
pertama ismiyah dan yang kedua fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada yaitu isim di awal kalimat. Khobar yang menyempurnakan makna mubtada atau berkaitan dengan yang atau kata yang disandarkan kepada mubtada. Ya. Contohnya? Contohnya ar-rajulu. Ar-rajulu sholihun. Lelaki atau pria itu baik. Soleh, betul. Ya. Yang kedua, di ar-rajul sebagai apa? Ar-rajul sebagai mubtada, sholihun sebagai khobar. Sholihun sebagai khobar. Kemudian yang kedua? Yang kedua, jumlah fi'liyah, yaitu fi'liyah adalah kata kerja kalimat yang diawali oleh fi'il, terdiri dari fi'il dan fa'il. Kata kerja, contohnya dhahaba aliyun. Dhahaba ya. Telah pergi Ali. Dhahaba itu fa'il. Fi'il. Fi'il. Aliyun fa'il. Masya Allah, seperti itu ya. Masya Allah. Yes, ada yang mau ditanyakan terkait yang barusan jumlah? Alhamdulillah Ustaz. Ini hanya kalau apa? Ya. Iya. Kalau ini berarti kalau cuman jumlah yang hanya terdiri 2 kata ini aja ya Tat ya. Kalau nanti ada satu lagi kata lagi gitu Tat. Nah, itu hanya penyempurna saja ya. Bukan bagian, maksudnya kalau sisanya itu yang terlebih dari ini itu hanya penyempurna saja. Kalaupun tidak ada kalimat itu sudah sempurna ya. Cuman penyempurna saja. Iya, seperti itu. Masya Allah. Syukran jazilan barakallahu fiik. Wa iyyaka Ustaz wa jazakallahu khairan wa fiik barakallahu ahsanu ilaik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tayyib, kita sudah menyelesaikan ya ad-darsu ats-tsalits. Jadi kepada ummahat silahkan tamrin-tamrinnya atau latihan-latihannya diisi ya. Diisi, ditulis kembali. Kita lihat dulu tamrin ketiga. Ad-darsu ats-tsalits tamrin pertama ya. Di sini tamrin pertama disuruh menulis dan memberikan harokat ya. Jadi silahkan tulis dan kasih harokat ya, kasih harokat. Kemudian kalau yang tidak ada alif lam silahkan kasih tanwin, yang tidak ada alif lam yang tidak ada alif lam kasih tanwin, yang ada alif lam jangan dikasih tanwin, masjidun dan al-masjidu ya. Kemudian kepada ummahat silahkan kemudian diterjemahkan lebih baik ya, terjemahkan lebih baik. Kemudian tamrin kedua ini juga sama ya. Ini juga sama kasih harokat ya. Terus diterjemahkan juga. Tamrin ketiga juga sama ya, diisi kasih harokat dan diterjemahkan. Jadi semuanya kasih harokat dan terjemahkan lebih baik sambil murojaah ya. Kemudian tamrin 4 pun sama ya. Sama. Kemudian tamrin selanjutnya halaman 17 ini Iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimat, kita baca dan menulis serta memperhatikan harokat-harokatnya. Kemudian yang kedua juga sama, kita isi saja ya dengan kata yang sesuai, kasih harokat dan terjemahkan juga. Jadi semuanya seperti itu ya.
Kemudian yang ketiga ini sama, tinggal dicocokkan saja. Dan sudah ya, yang terakhir ini. Halaman 20 ini juga dikasih harokat dan diterjemahkan. Taib. Seperti itu ya, insya Allah kita lanjutkan ad-darsu ar-rabi ini di pekan selanjutnya. Taib, untuk kaidah-kaidah itu silahkan disimak kembali, dihafalkan. Kita akan terus-terusan mengulangi kaidah itu, kita akan mengaplikasikannya ke dalam bacaan ya. Taib, kita cukupkan sesi atau pertemuan pekan ini. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu